Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan testimoni tadi mengantarkan suasana hati kita, suasana batin kita larut dalam lautan mahabbah kepada guru kita Habib Sayyid Abdillah bin Muhammad Al-Jufri. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari murid beliau. Yang pertama akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Gayyum MA. Beliau adalah guru besar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliyan wa lam yazal fi ulahi saniyan. Iza amaltahu wajadtahu manliyan wa in ahadtahu wajadtahu wafiyan. Qatratu min bahri tamlaul arda rayyan. Nadratu min rahmatillahi tusaru kafiru waliyan. Al-jannatu liman ataha Allah walau abdan habasyian. An-naru liman asaha Allah walau karim. Ar-rasulu nabi sanadil azim zu qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Utama Al-Khairat, ya, yang kami hormati semua para asatidzah, dan hari ini baru saya hadir selama dalam haulnya Abi karena komunikasi terputus dan mungkin juga harus disambung kembali. Ya, ada satu kitab Ali Al-Jufri yang sangat populer sekarang ini, Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Pahami dogmatis agama, pahami dogmatis kemanusiaan sebelum Anda memahami dogmatis keagamaan. Ini yang diajarkan Abi. Abi tidak pernah ajarkan adab, tapi Abi ajarkan akhlak. Karena adab itu literasinya adalah etika moralitas, tapi akhlak, background dan literasinya adalah akhlak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kenapa ini bisa terjadi? Ada surah yang dibaca Abi setiap maghrib, fi amadin mumaddada, dengan kalimat fi umudin mumaddada. Fi amadin mumaddada, dalam bingkai satu kecerdasan spiritual ada paradigma yang berkembang di tengah masyarakat kita, adalah paradigma kuantum. Energi positif orang namanya aplikasi kuantum. Kalau Anda benci orang, maka sebenarnya Anda yang membenci dia. Jadi energinya pindah. Maka jangan pernah benci orang. Abi itu tidak pernah benci sama muridnya. Tanya saja sama Habib Mutahar. Saya selalu dimarah Abi, tapi tidak pernah berubah muka saya untuk senyum sama Abi. Karena energi ilmu tidak bisa diberikan hanya dengan taklim, tapi dengan adanya aplikasi kuantum. Namanya orang itu diberkahi, tetapi tidak harus dengan ilmu, tapi keberkahan itu ditransfer melalui sami'na. Ini yang harus belajar dari Habib. Nanti Ketua Utama Al-Khairat, nanti saya punya pesantren di Ampana. Itu pesantren untuk hufaz Quran, hufaz hadis, 1000 hadis, dan itu berafiliasi dengan Al-Khairat, ya. Dan itu sudah sementara saya bangun, ya, sudah luar biasa. Dan insya Allah saya sudah bicara Pak Menteri, karena Pak Menteri ini orang termasuk guru saya juga di kampus. Dan saya katakan, saya orang yang pertama mendukung Bapak sebagai Menteri yang melakukan Natal bersama. Kenapa? Karena dia, dengar dulu. Dia adalah umara, dia bukan ulama. Umara untuk satu agama dia boleh,
ulama, tapi dia umara. Nah sekarang kalau Bapak lihat masuk di Madinah, ada road non muslim, ada jalur non muslim. Kemarin saya khutbah di Masjid Raya, saya katakan, kenapa Prabowo ambil 1.000 anak Palestina tidak mau ke Indonesia? Karena dia mengatakan bahwa anak-anak Palestina itu kan lebarnya 9 kilo, panjang kotanya 41 kilo. Mulai dari Gaza itu tempat lahirnya Imam Syafi'i, Rafa, Askalan itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah saya baca di Al Jazeera, itu anak-anak Palestina ditanya, kenapa Anda tidak mau ke Indonesia? Padahal digaransi kehidupannya. Apa kata anak-anak Indonesia? Anak-anak Palestina, untuk apa saya ke Indonesia? Saya di tanah Palestina menjanjikan kesahidan. Kalau tanah Indonesia itu tidak jelas, karena satu kapling 4 sertifikat, termasuk Yusuf Kalla yang digugat oleh 16 Lipo Group. Jadi sebenarnya, jadi aplikasi kuantum itu yang diajarkan Abi itu Pak, makanya dipanggil Abi, artinya Bapak untuk semua, bukan hanya untuk ruang lingkup keluarganya. Abi, adabul alim wal muta'allim. Ada satu yang luar biasa, pernah beliau sampaikan sama saya, dan itulah Habib Mutahar, saya dapatkan buku itu ternyata, Al-Kanzul Mawfud wal Fulkil Mashhud. Ya, kalau kau cari istri yang pesek hidungnya, itu ternyata lebih menggaransi cinta dan yaitu kesetiaan dan ketulusan. Jadi istri yang pesek hidung itu lebih tulus orangnya. Begini Pak Ketua Utama, saya ini lakukan observasi eksperimen, ya. Saya lakukan observasi eksperimen. Begitu saya masuk di Masjid Aqsa waktu umroh kemarin, saya begitu pemeriksaan paspor, ada 2 tempat paspor, satu Mesir, satu Yordan. Saya masuk Yordan, saya tidak tanya, saya tidak perlihatkan Jawas, mana paspor, enggak. Saya cuma pasang saja semua yang pesek di pinggir. Langsung pertama yang dia ngomong itu, askar semua, dia bilang, pesek, iyalah roh, tul, ayo jalan. Ternyata PC itu ada hikmahnya Bapak Ibu. Iya, begitu cerdasnya. Jadi oleh sebab itu, sebenarnya dalam hidup ini tidak bisa sama sekali kita ada punya pemahaman bahwa saya itu dulu di pesantren, di kamar 3 atau kamar 2, Ibrahim dari Ternate, itu makan obat 3 kali 2, dia kalikan 6 biji, dia keracunan obat Pak. Itu Ibrahim. Ada teman kami yang dari Ternate, itu 3 kali 2, ya, dia kasih sama dengan 6 biji, hampir keracunan obat. Jadi maksud saya, ada lagi yang cuci kasur, ya, itu siapa? Ali cuci kasur bukan kasur busa, ini kasur kapuk Pak. Jadi 3 bulan dia baru kering, 3 bulan juga tidak tidur. Tapi yang luar biasa itu dari Abi adalah orangnya, Habibnya tenang biasa. Abdurrahman, ya Habib, kau itu nanti jadi begini, kau jadi begini, kau begini. Tidak pernah ada kata marah yang membuat marah itu tidak memberikan spirit dan motivasi. Ini penting ini dalam guru. Makanya energi positifnya orang itu bisa teraplikasi melalui. Kalau aplikasi kuantum hati kita baik, itu saya kasih contoh yang luar biasa, yang sangat sederhana. Bapak tahu di Bugis itu ada namanya tape beras, ya. Itu Pak, dilewatin saja sama orang yang halangan haid, itu tidak bisa jadi Pak. Dilewatin aja, jangan bicara di pembuatannya, ya materialnya, enggak, dilewatin saja sama orang haid, itu enggak jadi Pak.
Satu-satunya makanan yang paling higienis, yang paling steril itu tape. Dia butuh sterilisasi. Tape saja butuh aplikasi kuantum. Yang namanya orang harus bersih hatinya, tidak boleh kotor. Itu yang dialami Abi terhadap murid-muridnya semua. Selalu mendoakan, walaupun marah tetap mendoakan. Ini yang susah. Ya, sekarang itulah yang kita transfer. Mudah-mudahan ada tidak semua. Ini servis jiwa, ini tune up-nya manusia ada di sini Pak, di pesantren. Ya, tune up itu ada di pesantren. Servis manusia ada di pesantren. Semua kepingin orang tuanya mau baik sebuah orang, tapi anak yang dimasukkan anak yang dalam keadaan X, yang dia tidak bisa didik. Yang dia tidak bisa didik. Dia berharap begitu anaknya tidak jadi orang, maka dia hitamkanlah pondok pesantren itu. Sedangkan Anda saja tidak. 14-16 kali Al-Quran menganjurkan bicara sama kamu anak. Cukup Allah cabut rahmatnya seorang ayah kalau tidak pernah mencium kepalanya anakmu di hadapan Allah. Makanya anjas, antar jemput anak sekolah tidak boleh ibu, harus ayah. Tidak boleh. Ibu tidak boleh antar anak sekolah. Stres anak itu, karena stres anjas itu antar jemput anak sekolah. Ya. Jadi harus diantar itu anak, dicium itu kepalanya. Kenapa harus dicium kepalanya? Ternyata sungguh-sungguh Allah cabut rahmat seorang ayah kalau dia tidak pernah mencium dalam satu hari anaknya di kepalanya. Makanya kenapa Fatimah Az-Zahra begitu hebat. Tanggal 3 Ramadan mayatnya dibawa orang sementara tarawih. Beliau tidak pernah haid sepanjang hidupnya, tidak pernah keluar darah dari tubuhnya. Coba. Bagaimana Rasulullah? Ya, cintanya sama Fatimah Az-Zahra. Makanya anak saya pertama namanya Fatimah Az-Zahra. Yang kedua Aisyah Humairah. Anak ini kadang-kadang dikasih nama sesuai nama lahir. Lahir hari Sabtu Subtiati, lahir hari Minggu Mingguati, lahir hari Selasa Salasawati. Bahkan ada Habib itu, saya punya mahasiswa dikasih nama Lakanud. Saya panggil, Anda tahu itu Lakanud? Apa itu Ustaz? Kalasi. Jadi ini yang ya mindset orang sekarang ini, karena mereka jauh dengan ulama. Coba dia konfirmasi, dia confirm ke kita akan kasih tahu Pak. Ya, untuk apa Pak? Karena menggaransi. Coba kita lihat Pak, kita lihat ulama-ulama habaib kita sekarang ini, nama-namanya Allahu Akbar, luar biasa Pak. Jadi intinya dalam kehidupan kita ini, ya cukuplah 6 tahun saya rasakan. Saya alumnus 6 tahun yang tidak ada teman. Saya kasih tahu. Mulai masuk saya 82, 88 saya keluar. Saya satu-satunya murid yang tamat di kalau yang lain itu sekolahnya di luar. Tapi yang 82 dengan 88 itu saya sendiri saja. Makanya saya tidak ada alumni. Tidak ada alumni saya. Yang pondok pesantren Putra ya, ini belum ada masjid ini, belum ada. Kita masih sholat di sana. Makanya saya minta kepada anak-anakku jangan bakhil, jangan seke, jangan gigili permanen. Artinya jangan kiki permanen, kikir permanen. Suka sembunyikan apa-apa hasil kiriman, bongkar saja. Ya, karena makhluk sosial itu dilatih. Tadribatnya, pelatihan spiritualnya ada di pesantren Pak. Tidak boleh kikir, ya tidak bisa. Ada teman bakhil murakkab. Ini bahil murakkab, bukan al-mufid bil wad'i, bukan. Ini bahil murakkab, bakhilnya bakhil tersusun, permanen. Dia itu selalu kalau makan kacang tengah malam. Bunyi di atas, klak klak klak. Kita tahu bahwa yang masuk pesantren ini anak nakal, ada yang tidak bisa dididik. Dia kasih tahu, man, ambil itu
dia makan kalau malam. Ambil kerikil. Jadi itu kan, itu kaleng kongguan, ditumpah semua kacangnya, baru ditaruh di musalla. Madulah kita punya musalla, itu musalla yang tertulis innama yakhsyallah min ibadihil ulama man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu kita punya musalla. Ditumpah di situ itu kacang. Tengah malam dia makan, prak, ternyata giginya yang hancur, Pak. Jadi memang itu hidup itu jangan bahil. Dan Abi itu saya lihat kalau makan pisang goreng sore, asal lewat pasti dia panggil orang. Mudah-mudahan, dan itulah yang selalu saya implementasikan, itu yang saya buat. Pokoknya ketemu siapa saja kita senyum saja. Urusan kita punya persoalan yang bisa menyelesaikan masalah cuma satu, yaitu pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaat kan kepada kita semua. Insya Allah hari ini baru, terima kasih banyak saya hadir di sini jauh dari Makassar, tapi saya memang hakul yakin bahwa saya akan datang bersama-sama kita di sini. Apalagi Habib Mutahar mulai kemarin sudah ingatkan saya datang. Saya bilang insya Allah enggak, kalau saya sudah janji itu pasti datang ya, insya Allah. Mudah-mudahan karena ini sudah terbentuk Pak Ketua Utama Komda Al-Herat di Sulsel dan kantornya di kantor saya Rahman Kayum Center. Jadi itu yang memanage semua manajerial dakwah. Jadi Ustadz Dasat Latif itu adalah yang selalu bonceng saya pergi ceramah. Sekarang jadi penceramah, dan penceramah yang terbaik adalah penceramah yang mendengarkan ceramahnya penceramah. Itu yang baik. Jadi kalau ada penceramah yang tidak pernah dan tidak mau dengar ceramahnya orang, dia bukan penceramah. Karena penceramah itu adalah yang terbaik, yang mendengarkan ceramahnya penceramah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.